Halo teman-teman, kembali lagi di Indo Moto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, MotoGP Emilia-Romagna, finish ke-10, Rossi dirayakan bak juara. Kabar selanjutnya, Rossi lempar helm usai MotoGP Emilia-Romagna di Misano. Terakhir, pangeran baru di MotoGP mengklaim mahkota juara dunia. Seperti apa beritanya? Oke, mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Valentino Rossi tetap mendapatkan perayaan bak juara meski finish ke-10 di MotoGP Emilia-Romagna 2021 di Italia, Minggu 24 Oktober 2021. MotoGP Emilia-Romagna menjadi balapan terakhir Rossi di sirkuit Misano. Publik Italia pun menggelar perpisahan emosional di akhir balapan. Kendati hanya finish di posisi 10, fans setia Rossi tetap mengeluh-ngeluhkan namanya. Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio bahkan terlibat dalam penyerahan trofi spesial. Terlepas dari penahbisan gelar juara dunia MotoGP 2021 yang resmi diraih Fabio Quartararo, Misano menggelar acara tersendiri untuk The Doctor, sang pembalap legendaris yang memutuskan pensiun akhir musim ini. Rossi mendapat piala spesial sebagai bentuk penghargaan khusus atas pencapaiannya selama ini yang telah mengharumkan Italia di lintasan MotoGP. Trofi tersebut tampak terbuat dari kaca yang dibubuhi nomor 46 yang identik dengan Rossi. Pembalap berusia 42 tahun itu pun tersenyum lebar saat mengangkat trofi spesial tersebut. Sebelumnya, Rossi menyempatkan diri menghampiri fans setianya yang sudah menunggu di tribun sirkuit Misano. Nuansa kuning pun mendominasi. Sebagai balasannya, Rossi melemparkan sarung tangan dan helm khusus yang dibuat untuk tampil di Emilia-Romagna ke arah tribun penonton. Itu merupakan perpisahan emosional yang dilakukan Rossi dan penggemarnya. Sepanjang karirnya di MotoGP, Rossi sukses mengemas 7 gelar juara dunia dan meraih total 199 podium. Ini merupakan rekor sekaligus sejarah bagi Italia. Rossi lempar helm usai MotoGP Emilia-Romagna di Misano. Valentino Rossi menjalani perpisahan emosional dengan penonton di sirkuit Misano usai MotoGP Emilia-Romagna 2021. Rossi melempar helm ke penonton hingga mendapat penghargaan dari Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio. MotoGP Emilia-Romagna 2021 menjadi balapan terakhir Rossi di sirkuit Misano, sirkuit yang dianggap The Doctor sebagai trek rumahnya. Meski gagal meraih podium di MotoGP Emilia-Romagna, Rossi tetap menjalani acara perpisahan yang emosional dengan pendukungnya di Misano. Usai balapan, Rossi melewati seluruh tribun di sirkuit Misano. The Doctor kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri grandstand VR46 yang dipenuhi ribuan penggemar Rossi. Rossi mengucapkan terima kasih atas dukungan dengan melambaikan tangan. Juara dunia Grand Prix 9 kali itu kemudian naik ke tumpukan ban yang berada di depannya. Rossi lalu membuka sarung tangan dan melemparkannya ke arah penonton. Pembalap 42 tahun itu juga melempar helm spesial yang dibuat untuk tampil di MotoGP Emilia-Romagna ke penonton. Usai melakukan perpisahan dengan pendukungnya di tribun, Rossi kemudian menjalani upacara perpisahan yang sudah disiapkan pihak sirkuit Misano usai MotoGP Emilia-Romagna. Rossi mendapat penghargaan Lifetime Achievement yang diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio. Rossi berhasil finish ke-10 pada balapan MotoGP Emilia-Romagna 2021 yang ditandai dengan keberhasilan Fabio Quartararo menjadi juara dunia MotoGP 2021. Pangeran baru di MotoGP mengklaim mahkota juara dunia.
Sebelum musim MotoGP mulai, Fabio Quartararo mengatakan ia yakin mampu merebut gelar juara dunia dan di Italia pada minggu ia mewujudkan hal itu, mempersembahkan title pertama bagi Prancis. Quartararo tak pernah merasa minder. Kepada AFP pada Februari, ia mengatakan, "Saya merasa siap memenangi kejuaraan ini." Sang pembalap Prancis mengunci gelar juara dunia MotoGP musim ini setelah rival terdekatnya, Francesco Bagnaia, terjatuh di Grand Prix Emilia-Romagna. Di usia 22 tahun, 187 hari, pembalap kelahiran Nice itu menggeser Valentino Rossi sebagai pembalap termuda kedua yang menjadi juara dunia di era MotoGP setelah Marc Marquez yang merebut title pertamanya di usia 20 tahun 266 hari. Quartararo membuka musim lalu dengan 2 kemenangan sebelum meredup. Musim ini dia cepat panas kembali, memenangi balapan kedua dan ketiga, dan kali ini mempertahankan keunggulannya di klasemen dengan mulus dan terkendali seperti gaya membalapnya. Kecuali di Barcelona, di mana ia mendapat penalti 3 detik karena mengakhiri balapan dengan resleting baju balap yang terbuka. Dia tak mendapat gangguan berarti. Ketika lengan kanannya mengalami cedera di Jerez ketika memimpin lomba, dia melorot ke pole 13. Quartararo kemudian menjalani bedah ampam dan kembali bangkit. "Saya tidak mengatakan kepada diri saya sendiri, kita tak lagi favorit," kata Quartararo. "Kami memiliki masalah, kami menjalani operasi dan itu saja. Itu bisa terjadi dan Anda tak kalah di kejuaraan karena satu balapan." Dia kembali 13 hari kemudian setelah operasi untuk finish ketiga di Le Mans. Dia kemudian menang di Mugello 2 pekan berselang. Ketika Francesco Bagnaia memulai menunjukkan kekuatan Ducatinya untuk memenangi 2 balapan secara beruntun, Quartararo menjaga perolehan poinnya. Ketika Marc Marquez tampil dominan memenangi GP Amerika Serikat di Austin pada Oktober, meninggalkan lawan-lawannya, Quartararo cukup puas bisa lebih cepat dari pembalap lainnya. Finish runner-up di sirkuit yang ia tak sukai dan menjaga jarak aman di puncak klasemen. "Saya hampir merasa lebih baik ketimbang ketika menang karena kami semakin dekat ke gelar juara dunia," kata Quartararo setelah lomba. "Tujuan saya adalah berada di podium dan saya melakukan itu." Setelah mengantongi keunggulan 52 poin, Quartararo semakin mantap untuk segera mengunci gelar juara dunia ketika tiba di Misano. Dan ia mewujudkan itu. Quartararo memulai membalap di usia 4 tahun. Dia mendominasi kompetisi junior sebelum naik ke Moto3 pada 2015 di usia 16 tahun sebelum naik kelas Moto2 pada 2017. Meskipun demikian, di kedua kelas itu dia memenangi hanya 1 balapan pada 2018 dan tidak pernah finish lebih tinggi dari peringkat 10 di klasemen. Bakat tersembunyi. Wilco Zielenberg, bos tim satelit Yamaha SRT, yakin bahwa gaya membalap Quartararo yang memiliki postur 172 cm dan tipe tubuhnya yang cocok dengan kekuatan dan berat motor MotoGP sebelum mengontrak sang pembalap muda. Quartararo dengan cepat menunjukkan kematangan. Setelah finish di pole 16 di seri pembuka musim, dia menyelesaikan 15 dari 18 balapan yang tersisa dengan mengantongi 7 finish podium. Dia mengawali musim 2020 dengan kemenangan di Jerez untuk menjadi pembalap Prancis pertama yang memenangi balapan kelas Premier setelah Regis Laconi menjuarai GP Valencia di kelas 500cc pada 1999. Ketika Quartararo menang lagi di sirkuit yang sama 1 pekan berselang, dia menjadi pembalap Prancis tersukses, mengalahkan Laconi, Pierre Moneret yang memenangi 1 balapan pada 1954, dan Christian Saron pada 1985. Akan tetapi, performa Quartararo tidak stabil. Ia menang di Catalunya pada September, tapi di musim yang terdiri dari 14 balapan karena terganjal pandemi, dia tak dapat meraih podium lagi dan menyelesaikan kejuaraan di peringkat ke-8. "Itu hanya musim kedua saya di MotoGP dan saya tidak tahu bagaimana mengatasi masalah dengan baik," kata Quartararo. Di musim ini Quartararo meningkatkan level permainannya ketika dipromosikan ke tim pabrikan Yamaha, bertukar bangku dengan pembalap legendaris Valentino Rossi. "Ketika mereka memanggil saya bakat balap dari Prancis, saya melihat itu sebagai bagian kecil dari realistis," kata Quartararo. "Anda harus realistis. Saya memiliki potensi yang sangat besar, tetapi Anda harus bijaksana dan bekerja keras." Pada Minggu, dia mewujudkan prediksinya sendiri dengan memenangi gelar juara dunia. Selanjutnya,
Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.